Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan-rekan relawan, gimana kabarnya sekarang ini? Saya harap keadaannya semua dalam keadaan baik-baik saja, khususnya dalam situasi kita menghadapi COVID-19 ini. Semoga kita semua selalu terhindar dari wabah yang cukup mencemaskan banyak pihak ya. Baiklah rekan-rekan semua, ini adalah bagian pengenalan pada level 2, yaitu level kata dan paragraf. Sebelum kita mulai pengenalan ini, ada satu hal yang ingin kita semua paham, bahwa semua anak itu cerdas sebenarnya. Ya, tidak ada anak yang bodoh ya, seperti itu. Semuanya bisa. Ya, yang menentukan adalah bagaimana pendekatan kita kepada anak-anak nantinya. Dan ini pasti kita akan temui nanti di lapangan ketika kita terjun mendampingi atau mengajar anak-anak yang ada di bawah dampingan kita atau bimbingan kita. Baiklah rekan-rekan relawan sekalian, adapun tujuan umum yang ingin kita capai pada level 2 ini, ya ini level kata dan paragraf, ya sebenarnya sudah kelihatan ya dari series atau kegiatan, rangkaian kegiatan yang nanti kita akan lakukan. Tapi ini kita berikan gambaran umum dulu. Apa tujuan yang ingin kita capai dari semua rangkaian kegiatan pembelajaran pada level kata dan paragraf ini? Ya, tujuan umumnya adalah yang pertama kita ingin perkuat pemahaman siswa tentang tata bahasa dan juga tanda baca ya. Nanti akan banyak kegiatan yang membahas atau mengandung tujuan ini. Kemudian tujuan berikut atau tujuan umum kedua adalah agar siswa kita mampu membaca paragraf atau cerita pendek dengan lancar ya, seperti itu. Sehingga para siswa ini nantinya akan tentunya kita harapkan akan lebih siap untuk membaca dan menulis teks yang lebih panjang ya, nggak hanya sekedar kata atau paragraf tapi lebih panjang nantinya. Yang nantinya juga tentunya akan kita harap imbasnya ya. Imbasnya siswa kita mulai bisa menggunakan teks tersebut untuk memikirkan konsep yang lebih kompleks ya, nggak hanya sekedar sebatas teks itu ya. Nah, nanti kan kita lihat di rangkaian kegiatan pembelajaran bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan yang memang didesain untuk membuat anak-anak kita mempunyai pikiran konsep yang lebih kompleks. Kemudian ya ini secara umum juga ya, bahwa kita harapkan kegiatan pembelajaran di level ini bisa memperkuat pemahaman siswa-siswa kita akan bacaan nantinya yang disiapkan untuk mereka. Kemudian melatih kemampuan berpikir kritis anak-anak ini melalui rangkaian aktivitas pemahaman di dalam teks ya. Walaupun dan juga nanti ya bersifat kontekstual. Kemudian yang terakhir adalah membangun rasa percaya diri siswa-siswi yang kita ajar nantinya di lapangan. Tentunya ketika siswa kita mampu memahami isi bacaannya, paragraf katanya mereka pahami dengan baik, tentu mereka akan lebih pede ya, lebih percaya diri ketika mereka diminta untuk membaca seperti itu. Kemudian apa saja sebenarnya yang akan kita lakukan di level ini ya? Kira-kira kegiatan belajar apa? Ya secara umum kegiatannya seperti ini ya. Kita pertama akan memastikan bahwa siswa kita siap belajar. Ya kurang lebih kita melakukan kegiatan pengecekan kesiapan belajar siswa ini selama 5 menit. Kemudian ya kita akan berlanjut ke level pembacaan cerita selama 15 menit. Dan terakhir baru kita masuk ke kegiatan inti di dalam level ini. Ya ini kurang lebih 40 menit. Untuk detail kegiatan 3 ini mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, di di kegiatan pengecekan kesiapan belajar siswa ini kita pastikan dulu bahwa setiap pembelajaran yang kita lakukan ini kita mulai dengan
kegiatan-kegiatan non kognitif. Ya, misalnya ya seperti tadi memastikan kesiapan belajar siswa. Kita bisa mengecek bahwa siswa ini siap atau tidak, misalnya dengan menanyakan kabar mereka, menanyakan mereka siap belajar hari ini atau tidak. Nah, kalau mereka misalnya ada yang mengatakan belum siap, maka kita perlu pendekatan yang lebih personal untuk mengetahui kenapa dia nggak siap belajar hari itu, sehingga kita betul-betul menuntaskan apa yang menjadi ketidaksiapan anak itu. Barulah kita berlanjut ke tahap berikutnya. Ya, di tahap berikutnya kita akan setelah itu kita akan membacakan cerita tadi ya. Kegiatan keduanya adalah guru membacakan cerita untuk mencairkan suasana yang tadinya mungkin kurang dekat dengan siswa mungkin, atau mungkin siswanya kurang menyatu pada saat pembelajaran itu dengan siswa. Cairkan dulu suasananya dengan cerita-cerita. Ceritanya apa saja, yang penting suasana apa ceritanya bisa menyentuh siswa, mengajak siswa untuk bisa berbaur dengan kita untuk hari itu, ikut andil dalam pembelajaran untuk hari itu. Ya, ceritanya boleh cerita-cerita lokal, tentang baik yang berkaitan dengan materi hari itu maupun tidak. Ya, yang penting guru dengan siswa sudah merasa sangat dekat seperti itu ya, ada ikatan. Ya, intinya kita mencairkan suasana saja untuk kegiatan yang kedua ini. Nah, setelah kita melalui dua proses dua tahap ini, tahap 1 dan 2, pengecekan kesiapan belajar siswa dan pembacaan cerita tadi, barulah kita masuk ke kegiatan-kegiatan inti pada paket pembelajaran di level 2 ini. Ya, kira-kira begitu ya rekan-rekan relawan ya. Ya. Kemudian bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan di level 2 ini ya. Di sini sebenarnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama tentu akan ada nama kegiatan itu sendiri, misalnya kegiatan 1 apa namanya. Nah, kemudian masuklah di situ levelnya. Level ya tentu karena kita berada di dalam level kata dan paragraf, paling banyak akan bermain di level itu. Misalnya untuk level kata kan. Kemudian ada mungkin level kata dan kalimat, pelajaran itu ditujukan untuk level kata dan kalimat. Ataupun mungkin nanti ada level ada level kata dan paragraf. Nah, mungkin nanti akan ada level paragraf yang sedikit ada transisi ke level cerita. Nah, kemudian ada format. Nanti format ini ya bisa ada dalam bentuk tugas individu ataupun kegiatan belajar kelompok seperti itu. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya, alokasi waktunya, alat dan bahan yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran itu. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran juga setelah itu ya. Nah, kita akan memberikan juga contoh kegiatan pelajarannya. Misalnya kita di sini akan menggunakan gambar, maka diperlihatkan contoh gambar yang bisa kita gunakan. Dan terakhir lembar kerja siswa LKS yang sudah disiapkan juga. Nanti kita bisa menyiapkan LKS dengan sekreativitas mungkin, dengan tetap mengacu kepada contoh LKS yang sudah disediakan. Kira-kira itu gambarnya rekan-rekan relawan untuk kegiatan pembelajaran di level 2, ini level kata dan paragraf. Untuk lebih detailnya nanti kita akan lihat di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan relawan semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita untuk kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita langsung saja ya ke slide berikutnya dengan kegiatan pembelajaran 1. Kita bisa lihat di sini kegiatan pelajaran 1 ya, ini melengkapi kalimat rumpang ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa itu kalimat rumpang. Nah, kemudian untuk levelnya, ini untuk levelnya level kata. Ini kita fokus di kata saja untuk kegiatan pelajaran 1 ini. Kemudian formatnya ini individu ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri ya oleh anak-anak yang kita ajar.
Kemudian tujuan dari kegiatan pembelajaran satu ini untuk melatih siswa kita melengkapi kalimat rumpang. Dan nanti di kegiatan pembelajaran lainnya kita akan spesifikasikan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian alokasi waktunya kita siapkan 40 menit ya untuk kegiatan pembelajaran inti. Ya, karena nanti ada juga seperti yang saya sampaikan di pengenalan kemarin, ada pengecekan kesiapan belajar siswa, ada kegiatan membaca cerita dan sebagainya ya. Ini adalah kegiatan intinya 40 menit. Kemudian alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan pembelajaran ini ada kartu gambar beberapa hewan, ada LKS nantinya akan diperlihatkan di akhir di akhir kegiatan pembelajaran satu. Ada pensil warna, papan tulis, spidol ya. Ya, tentu kalau misalnya pensil warna dan sebagainya kita akan sesuaikan dengan kondisi ketersediaannya nanti. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran satu ini, yang pertama siswa kita tunjukkan beberapa kartu yang berisi gambar hewan dan siswa nantinya akan menebak nama-nama hewan tersebut ya. Setelah itu kita guru atau teman-teman relawan nanti akan mencontohkan cara menuliskan nama-nama hewan tersebut di papan tulis. Kemudian beberapa anak akan maju ke depan untuk berlatih menuliskannya juga ya. Anak-anak akan berlatih menulis nama hewan yang ditunjukkan di gambar. Kemudian kegiatan berikutnya adalah guru akan memberikan sebuah LKS atau LK di sini tulis ya, dan menjelaskan bagaimana siswa akan mengerjakan LKS tersebut ya. Kemudian kegiatan keempat, ya, siswa dibagikan atau diberikan kertas ya sama-sama selembar, mungkin pensil, kalau ada pensil warna ya diberikan pensil warna. Kemudian siswa belajar mewarnai nama hewan yang sesuai dengan gambar ya. Nah, dan kemudian siswa mengisi titik-titik yang ada di dalam kalimat yang siapkan di LKS nanti. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan satu, kegiatan pembelajaran satu maksudnya ya. Nah, misalnya di sini ada gambar burung. Nah, di sini akan diberikan dua pilihan kata, akan ada pengecoh di sini. Nah, jadi anak-anak akan memilih kata yang mana yang sesuai dengan gambar, nama dari hewan tersebut. Misalnya di sini kan burung, maka siswa akan memilih burung sebagai jawaban yang benar. Burung bisa terbang kalau di sini kan. Nah, jadi dibuatlah dalam kalimat di sini, dibuat dia lebih komplit. Burung bisa terbang. Anak-anak akan menyalin ini. Ya, begitu juga dengan kegiatan yang ini, gambar yang ini. Ini kan gambar apa misalnya kan? Nah, ini gambar kelelawar atau gambar ikan, gitu kan? Nah, anak-anak nanti akan memilih yang nama dari hewan tersebut. Nah, barulah kita masukkan nama hewan tersebut ke dalam kalimat ini. Setiap hari aku makan apa di sini misalnya? Nah, di gambar ini, tentunya di sini adalah ikan. Begitu pula yang gambar yang 3 dan 4 ini, mirip ya. Nah, barulah kita memberikan LKS tadi setelah kita memberikan contoh kegiatan kepada anak-anak. Nah, ini contoh LKS-nya. Nah, nanti bisa kita berikan ini kepada anak-anak di di akhir kegiatan, minta anak-anak untuk mengerjakan atau mengisi gambar-gambar ini. Nah, misalnya kita lihat bentuknya. Mari berkenalan dengan hewan, misalnya dijelaskan kepada anak-anak apa yang akan dilakukan di LKS ini. Petunjuk, pilihlah kata yang tepat untuk melengkapi kalimat sesuai dengan gambarnya. Nah, misalnya di sini kan ada apa? Burung kan? Masa pilih kucing nanti kalau ini adalah burung gitu kan? Nah, misalnya di sini ada kuda. Masa pilih anjing nanti kan? Nah, maka anak-anak akan memilih sesuai dengan gambar. Kira-kira begitu ya kegiatan pembelajaran satu ini. Kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran 2. Kegiatan pembelajaran 2 ini nama kegiatannya adalah membuat kalimat dengan bantuan kartu kata. Ya, nanti akan ada kartu kata yang kita siapkan di sini. Nah, levelnya ini masih level kata. Format ini bisa dikerjakan secara kelompok, bisa juga secara individu. Tergantung nanti situasi di lapangan. Misalnya satu relawan mengajar
3 anak misalnya, mungkin ada yang lebih. Nah, tentu di situ ada kemungkinan bahwa anak tersebut 2 anak mungkin berada pada satu level, ini level kata dan paragraf. Mungkin satu anak lainnya berada pada level pemula, huruf dan pemula misalnya. Ya. Atau bisa jadi anak-anak ini masing-masing berada pada level yang berbeda. Ada yang level pemula dan huruf, mungkin ada yang level kata dan paragraf, atau mungkin ada yang level cerita seperti itu ya. Nah, jadi ya tergantung situasi nanti. Kalau memang ada yang anak yang berada pada satu level, 2 anak misalnya bisa dikerjakan secara berkelompok kegiatan belajaran ini. Kalau ada anak yang kalau memang situasinya nanti tiga anak ini berada pada level yang berbeda, maka kita mendesain kegiatan belajaran 2 ini ya menjadi kegiatan individu saja. Kira-kira bisa difahami ya rekan-rekan relawan ya. Kemudian alokasi waktu ya sama seperti kegiatan 1, 40 menit. Tujuannya adalah melatih siswa membuat kalimat sederhana dengan bantuan kartu kata. Adapun alat dan bahan ya. Alat dan bahan yang kita siapkan nanti kartu kata, kartu kalimat, kertas dan pensil. Langkah-langkah pembelajaran ya di kegiatan belajaran 2 ini. Pertama, siswa dan guru duduk bersama di atas lantai ya. Kalau ada kursi boleh di atas kursi. Guru nanti menunjukkan beberapa kartu kata yang dapat membentuk sebuah kalimat di atas lantai tersebut, atau mungkin kalau ada meja bisa pakai meja. 2 atau 3 kartu kata bisa ditambahkan sebagai pengecoh nanti. Nah, kemudian siswa diajak merangkai kartu-kartu kata tersebut menjadi kalimat ya. Di potongan kata-kata tadi yang ini berupa kartu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, setelah berbentuk kalimat, guru menuliskan kalimat tersebut di papan. Nah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau memang bisa dikerjakan dalam bentuk kelompok. Kemudian tiap kelompok diberikan beberapa potongan kertas yang berisi kartu kata. Guru menjelaskan, kemudian langkah berikutnya guru menjelaskan cara bermain di game ini. Kemudian dalam kelompok, ya kalau dalam kelompok nih ya, kalau ada kelompoknya, siswa menyusun kartu kata menjadi kalimat. Kemudian setiap siswa mencoba membuat kalimatnya sendiri. Ya. Bersama-sama, ya ini kegiatan belajar nomor 8, bersama-sama dalam kelompok, siswa membaca kalimat yang sudah disusun, lalu menuliskan kalimat yang sudah berhasil mereka buat pada buku tulis. Ini kalau bisa dibuat dalam bentuk kelompok ya. Kalau memang hanya ada satu anak di level ini, ya berarti kegiatannya individu saja. Kemudian langkah pembelajaran ke-9 adalah kalau memang ada kelompok besar ya, tapi mungkin kelompoknya nanti paling maksimal 1 saja. Ya, siswa secara bergiliran membacakan kalimat yang telah berhasil mereka susun. Ya, kira-kira ya kalau mereka hanya 1 orang, berarti ya siswa tersebut akan membacakan kalimat yang telah dibuat ya sendiri saja tanpa ada temannya. Dan terakhir, selama kegiatan guru memastikan ya berkeliling membantu siswa dan memberikan umpan balik yang mendorong growth mindset. Ya, nanti seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, apa itu growth mindset? Silakan dibuka kembali pembelajaran yang sebelumnya tentang growth mindset. Berikutnya rekan-rekan, ini contoh kegiatan pembelajaran 2. Misalnya kita ada kalimat yang sudah kita siapkan seperti ini. Wanda belajar membaca dan menulis. Nah, maka kata-kata yang ada di kalimat ini kita potong, misalnya jadi seperti ini. Wanda dipotong, belajar dipotong, membaca dipotong, dan dipotong, menulis dipotong. Nah, jadi ini akan menjadi berupa kartu dia nanti, sehingga inilah yang dibagikan ke siswa, dan inilah yang diminta para siswa untuk disusun kembali menjadi kalimat yang benar seperti ini. Ya, kira-kira begitu contohnya, rekan-rekan relawan ya. Nah, coba kita lihat berikutnya ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa dipotong menjadi kartu kata. Nah, nanti ini kita bisa potong. Ini kalimatnya seret. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh
Potongan yang bisa kita buat nanti ya bisa seperti ini. Burung, potong Mira, potong Ibu, potong. Kita potong semua menjadi satu kartu masing-masing potongan ini ya. Kemudian ya kita masuk ke kegiatan 3. Nah, jadi video ini hanya akan berisi 3 kegiatan belajaran saja. Nah, di kegiatan belajaran 3 ini kita akan mengajarkan siswa bagaimana mengerjakan atau membuat pesan berantai. Nah, jadi pada level ini sudah masuk ke level kata dan paragraf. Kalau 2 kegiatan sebelumnya masih pada level kata. Dan formatnya bisa kelompok, bisa individu. Alokasi waktunya 40 menit. Kemudian tujuannya adalah melatih siswa membuat kalimat sederhana. Alat dan bahan yang kita butuhkan pada kegiatan ini, kita butuh kertas, spidol, lem, kertas plano, penghapus jika kegiatan dilakukan di lantai ya atau di papan tulis. Nah, langkah-langkah kegiatannya adalah pertama, guru memberitahukan bahwa siswa akan bermain pesan berantai. Guru menjelaskan cara bermainnya. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kegiatan dilakukan di masing-masing kelompok kalau memang ada kelompok ya. Kalau tidak ada, kalau hanya satu orang yang ada pada level kata dan paragraf, ya mungkin cukup pada anak itu saja. Kemudian salah seorang anak menyebutkan satu kata, kemudian menuliskan pada sebuah kertas kecil yang telah disiapkan, bisa juga ditulis pada lantai kelas. Kemudian siswa kedua menyebutkan satu kata yang berkaitan dengan kata pertama dan menuliskan di sebelah kanan tulisan siswa pertama. Demikian untuk siswa selanjutnya sampai terbentuk sebuah kalimat yang sesuai. Nah, apabila hanya ada satu siswa yang ada pada level ini, ya biarkan hanya dia sendiri yang mencari pesan-pesan yang kata-kata yang sesuai dengan satu kata yang telah diberikan oleh guru tadi. Kemudian secara bersama-sama siswa membaca dan menulis kalimat yang sudah dibentuk dalam buku tulis secara klasikal. Ya, klasikal ini seluruh kelas maksudnya, siswa yang ada di situ. Menjelang akhir sesi atau game ini atau kegiatan pelajaran ini, siswa bergiliran membacakan kalimat yang sudah mereka bentuk. Selama kegiatan, guru berkeliling bantu siswa memberikan umpan balik yang mendorong growth mindset. Kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. Nah, coba kita lihat contoh kegiatan pembelajaran 3 ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pesan berantai. Nah, misalnya guru nanti akan menyediakan satu kata, misalnya burung seperti itu. Nah, nanti kalau memang ada siswanya yang di level ini ada 2 orang atau 3 orang, siswa 1 akan menyebutkan burung. Nah, siswa 2 akan menyebutkan kata apa yang kira-kira ada kaitannya dengan burung nanti. Misalnya dia nanti akan menyebutkan terbang gitu kan. Dan siswa 3 akan menyebutkan apa yang berkaitan dengan burung misalnya, atau dengan terbang misalnya, tinggi. Dan siswa 4 misalnya di angkasa. Nanti akan dicari pesan berantai dengan kata terakhir yang mereka sebutkan. Ya, sekali lagi saya ulang, saya anaknya menyebutkan kata yang kita sebutkan adalah burung. Nah, nanti dia akan mencari, anak berikutnya akan mencari terbang. Apa yang berkaitan dengan burung? Apa yang berkaitan dengan terbang? Tinggi. Apa yang berkaitan dengan tinggi? Di angkasa. Kira-kira seperti itu gambaran belajarnya rekan-rekan ya. Nah, kita lanjutkan nanti di video berikutnya ke kegiatan pembelajaran 4 ya. Dan seterusnya. Untuk kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke pendamping masing-masing. Saya rasa demikian rekan-rekan relawan ya. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti tentang kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan relawan semua, gimana kabarnya kali ini? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas kegiatan pembelajaran 4, 5, dan 6 untuk level kata dan paragraf. Kita kemarin sudah di video berikutnya kita sudah membahas tentang kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita langsung saja ke kegiatan pembelajaran 4 ya. Nah, kita lihat di sini
nama kegiatan 4 ini adalah aku bisa membuat kalimat ya. Nah, di level ya, khusus di levelnya kita di sini sudah mau masuk ke level kata dan paragraf. Format kegiatan ini bisa dikerjakan secara kelompok, bisa juga dikerjakan secara individu. Alokasi waktu yang kita siapkan untuk kegiatan ini adalah 40 menit. Tujuannya adalah melatih siswa untuk membuat kalimat sederhana. Dan alat dan bahan yang kita gunakan ya kartu kata, ada lem, kertas karton atau mungkin kertas A3 nanti. Kemudian langkah-langkah kegiatan pada pembelajaran ini adalah yang pertama, masing-masing kelompok dibagikan kantong yang berisi potongan-potongan kertas ya. Ya, ini berisi kartu kata tadi. Ya, kartu kata kemudian diacak ya. Dan siswa diminta untuk menyusun ya potongan-potongan kertas tersebut sehingga terbentuklah sebuah kalimat yang terdiri dari minimal 4 kata. Nah, kemudian kegiatan ini dilakukan dalam kelompok kalau memang situasinya cukup ya, dibuatkan kelompoknya. Namun setiap siswa berusaha membuat kalimat mereka sendiri. Jadi, jika dalam satu kelompok misalnya ada 3 atau 4 siswa, maka kantong tersebut berisi 4 paket kartu kata. Kemudian siswa kita minta untuk menuliskan kalimat yang sudah dibuat di buku catatan yang mereka bawa ya. Kemudian kegiatan yang kelima, apabila ini dalam bentuk kelompok, siswa saling membaca kalimat yang sudah dibuat ya masing-masing. Nah, kemudian kegiatan keenam secara klasikal, artinya secara menyeluruh ya. Siswa membacakan kalimat yang telah dibuat. Kemudian guru dapat menantang siswa untuk menambahkan kata baru dalam kalimat sehingga lebih panjang nantinya. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian kegiatan ke-8, kelompok yang paling banyak menuliskan kalimat dapat ya hadiah bintang misalnya atau apapun nanti tergantung kesepakatan dan kreativitas rekan-rekan relawan ya. Kita coba lihat kegiatan berikutnya rekan-rekan relawan. Nah, ini contoh dari kegiatan 4 tadi. Misalnya dari kartu kata ya, ini kalimat dari kartu kata itu ibu membeli baju misalnya di pasar. Nah, setelah mereka mampu menyusun ya potongan-potongan kata ibu membeli baju di pasar misalnya, maka kita boleh menantang siswa kita ya untuk menambahkan di mana kira-kira kita bisa menambahkan kata baru misalnya. Nah, jadi misalnya anak-anak kita atau salah satu siswa kita memberikan tambahan kata misalnya yang kita minta untuk yang kita tantang tadi untuk diberikan. Nah, sehingga siswa itu mendapatkan kata untukku. Karena ibu sayang padaku misalnya kan. Nah, sehingga kalimatnya akan seperti ini. Ibu membeli baju untukku di pasar karena ibu sayang padaku. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi yang tergantung ya apakah anak yang diminta untuk menambahkan kata tersebut berhasil apa tidak. Ya. Kemudian ya paling tak minimal mereka bisa menyusun ya kata-kata potongan kata tadi menjadi kalimat lah. Kemudian kita lihat ini lembar kerja siswa. Nah, ini kartu kata yang bisa kita potong nantinya. Nah, misalnya minum ini dipotong, sampai sini. Ya, ini masing-masing dipotong satu kata ya. Kemudian anak-anak kita minta untuk menyusun kata-kata ini menjadi satu kalimat. Nah, kalau mereka sudah berhasil menyusun kata ini menjadi satu kalimat, nah boleh nanti anak-anak itu ditantang untuk menambah 1, 2 atau 3 kata baru ya. 4 ya, sampai 4 di sana. Tergantung situasi, kalau memang hanya 2 mampunya ya segitu saja, tapi kita targetkan 4, minimal 4 kata yang bisa ditambah oleh anak-anak ya. Kemudian kita beralih rekan-rekannya ke kegiatan pembelajaran 5 ya. Nama kegiatannya adalah membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Nah, untuk level kegiatan pembelajaran 5 ini yaitu level kata dan paragraf. Format kegiatannya individu, alokasi waktunya
ya 40 menit sama ya. Kemudian tujuannya ya melatih siswa membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada gambar, kertas, dan pensil. Kemudian langkah-langkah kegiatan ya pembelajaran di kegiatan nomor 5 ini. Pertama, siswa duduk di bangku masing-masing ya, atau nanti kalau nggak ada bangku boleh duduk di lantai atau di mana saja yang dianggap nyaman ya. Kemudian guru menunjukkan sebuah gambar lalu bertanya, kira-kira apa yang terjadi dalam gambar ini ya kepada anak-anak ya. Kemudian anak di dalam gambar kita beri nama siapa ya? Ya, artinya gambar itu dalam keadaan tidak ada teks apapun, ya, tidak ada nama di sana. Apa yang dilakukan? Apa yang dia lakukan? Kira-kira begitu. Nah, guru kemudian mencontohkan cara membuat kalimat berdasarkan gambar dan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian siswa dibagikan beberapa gambar dan berikutnya dalam kelompok kecil siswa berusaha membuat kalimat berdasarkan gambar-gambar yang telah diberikan tadi. Kemudian setiap siswa berusaha membuat kalimat sendiri. Mereka bisa minta bantuan atau bertanya kepada siswa lainnya dalam kelompok jika menemui kesulitan. Ya, boleh saja guru ya kalau memang itu hanya individu. Kemudian kegiatan ke-6, siswa menuliskan kalimat yang sudah dibuat di buku tulis masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, siswa membaca kalimat-kalimat yang dibuat di depan teman-temannya. Kira-kira begitu kegiatan belajar 5 ini. Coba kita lihat contoh kegiatannya. Contoh kegiatannya seperti ini. Tadi kan siswa itu dibagikan gambar. Kasih mereka satu gambar tanpa teks apapun. Nah, kemudian ditanya anak-anak itu sedang misalnya siapakah yang ada dalam gambar, sedang ngapain gitu kan, apa yang dilakukan tadi kan. Nah, jadi anak-anak akan menulis ini dengan imajinasi sendiri. Misal namanya di sini ya nama dia sendiri ya mungkin, atau nama teman lain misalnya, ataupun nama yang tidak ada di dalam kelas tersebut ya, atau mungkin nama orang-orang luar. Anak-anak akan berpikir kreatif di sini. Misalnya di sini kan Randi ditaruh kan. Randi sedang ngapain? Randi memelihara banyak ayam. Randi memberi makan ayam misalnya. Kira-kira begitu. Kemudian kita lihat lembar kerja siswanya, LKS-nya ya. Nah, ini contoh gambar yang bisa kita berikan nanti kepada siswa kita, gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian anak-anak akan menuliskan kalimat di sebelah gambar tersebut. Nah, kira-kira begitu ya kegiatan belajaran di kegiatan 5 ini. Nah, kita lanjutkan rekan-rekan relawan sekalian ke pembelajaran ke-6, kegiatan belajaran 6. Nama kegiatan belajaran ini yakni membuat paragraf sederhana. Level ya, ini masih level kata dan paragraf. Kemudian format kegiatan kita ini bisa dikerjakan secara kelompok, juga bisa dikerjakan secara individu, tergantung nanti situasi di dalam kelas. Alokasi waktu kita sama 40 menit, alat dan bahan kita butuh gambar seri. Gambar serinya lebih gambar yang berseri-seri gitu ya, bukan berseri-seri, berseri. Nah, itu kayak serangkaian gambar. Kemudian kertas dan pensil. Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah pertama, guru menyiapkan beberapa seri gambar cerita. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang ya, dan ini nanti tetap tergantung situasi di lapangan ya. Kalau memang ada hanya satu siswa ya mungkin nggak bisa dikerjakan berkelompok, hanya satu orang saja individu. Kemudian masing-masing kelompok diberikan gambar seri yang berbeda. Kemudian setiap kelompok bekerja sama membuatkan kalimat berdasarkan urutan gambar pada gambar seri tersebut. Kemudian siswa dibimbing oleh guru untuk menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf sederhana. Nah, terakhir, seorang siswa perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan cerita yang telah dibuat. Kalau memang hanya sendiri ya berarti satu anak itu yang akan membacakan cerita yang telah dibuat dari gambar seri tadi. Nah, coba kita lihat contoh kegiatannya. Nah, ini contoh kegiatan belajaran 6.
Ini sih ada seri, ada gambar seri. Ini gambar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi anak-anak akan buat kalimat berdasarkan gambar yang di nomor gambar ini. Misalnya nomor 1, nah, mereka akan menuliskan apa yang terjadi di gambar ini. Gambar nomor 2 jadi apa? Ya, apa yang terjadi di sini. Gambar 3 juga begitu, 4 dan juga begitu. Nanti anak-anak akan kita bimbing untuk menyusun cerita atau deskripsi di 4 gambar ini menjadi satu paragraf. Oke. Nah, coba kita lihat contohnya di sini. Amati gambar di atas. Diskusikan dengan temanmu. Apa yang kamu lakukan jika temanmu terjatuh? Misalnya di gambar 1 ini kan. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu ketika menolong temanmu? Dan bagaimana perasaanmu jika ditolong teman? Misalnya seperti itu. Tentunya ini menjadi rangkaian dari cerita dari rangkaian gambar ini, gambar seri ini. Ya, kita lanjut rekan-rekan sekalian ke LKS-nya. Nah, ini ada beberapa gambar yang sudah disiapkan. Nah, nanti rekan-rekan relawan silakan pilih gambar mana, ini berikan ke siswa mana, silakan nanti diatur ya sesuai kondisi di lapangan. Jadi cukup sampai di sini ya untuk video yang ini. Ya, tadi saya ulang sekali lagi, ini adalah pembelajaran kegiatan belajaran 4, 5 dan 6. Ya, sisanya maksudnya yang lainnya, pembelajaran yang lainnya akan dibahas di video berikut ya. Kira-kira cukup sekian rekan-rekan relawan penjelasan semua kegiatan pembelajaran yang ada di level kata dan paragraf pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan relawan semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Baiklah rekan-rekan relawan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas kegiatan pembelajaran 7, 8, 9, 10 dan 11 ya pada level 2, yaitu level kata dan paragraf. Langsung saja rekan-rekan sekalian, kita mulai dengan kegiatan pembelajaran 7 dan seterusnya nanti ya. Kegiatan 7, nama kegiatan ini adalah susun kalimat jadi paragraf yuk gitu ya. Nah, kemudian level kegiatan ini berada pada level paragraf, nanti akan dikerjakan secara kelompok, nanti individu juga bisa sebenarnya. Kemudian alokasi waktunya sama ya seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya, ya ini 40 menit. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah untuk melatih siswa memahami alur cerita dalam paragraf. Kemudian melatih siswa menyusun kalimat menjadi paragraf yang mempunyai alur cerita yang benar. Dan alat atau bahan yang akan kita gunakan ada kertas, gunting, kertas kosong, dan lem. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita terapkan, pertama kita menyiapkan beberapa potong kertas yang berisi kalimat yang membentuk sebuah paragraf ya. Jadi ada beberapa potong kertas ya yang berisi kalimat nanti tapi sudah dipotong-potong gitu ya. Nah, nantinya akan buat membentuk kalimat. Kemudian kegiatan kedua adalah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang berisi 3 atau 4 anak ya, tergantung kondisi nanti. Apabila memang ada anak yang misalnya lebih dari 1 anak yang berada pada level ini, bisa dibentuk kelompoknya. Kemudian kita akan minta berapa anak untuk membaca berapa kalimat dalam potongan kertas tersebut ya, secara nyaring. Nah, 1 anak dapat jatah 1 kalimat gitu ya. Kemudian minta siswa untuk menyusun potongan kertas tersebut menjadi sebuah paragraf sederhana yang berisi cerita yang benar gitu ya. Siswa menyusun potongan kertas tersebut di atas kertas kosong dan menempelkan dengan lem ya, agar tidak tercecer gitu ya. Itu tujuannya menggunakan lem tadi. Kemudian selama kegiatan, guru berkeliling untuk memastikan semua siswa melakukan kegiatan ini dengan benar, dan tujuannya juga ya berkeliling ini untuk membantu siswa apabila mereka membutuhkan bantuan.
Kemudian setelah semua siswa selesai menyusun cerita dalam kelompok mereka atau secara individu, mereka membaca paragraf yang telah mereka susun bersama-sama. Kemudian secara klasikal, ya secara menyeluruh, siswa membaca paragraf yang telah mereka susun secara utuh ya bersama-sama. Kemudian kegiatan 9, siswa menulis paragraf pada buku tulis mereka masing-masing. Guru kemudian menanyakan kesan dan perasaan siswa selama kegiatan atau pertanyaan yang relevan lainnya terkait kegiatan pembelajaran ini. Coba kita lihat contoh dari kegiatan pembelajaran 7 ini, rekan-rekan relawan. Nah, di sini kan ada beberapa kalimat yang telah dipotong sebenarnya ini. Nah, ini kalimat 1 dipotong, kalimat 2 dipotong, kalimat 3 begitu. Nah, nanti kan ini akan diacak hingga siswa diminta untuk menyusun ini menjadi sebuah paragraf. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lembar kerja siswa. Nanti ini ya beberapa kata yang bisa dipotong ya, yang rekan-rekan relawan bisa potong nanti menjadi sebuah paragraf. Ya, ini 1, 2 gitu kan. Atau mungkin bisa ditambah dengan paragraf yang lain sesuai kreativitas nanti. Kemudian ada kegiatan pembelajaran 8, judulnya adalah Aku Bisa Membaca Dengan Ekspresif, kurang lebih seperti itu. Levelnya adalah level paragraf. Kemudian format kegiatan ini adalah kelompok. Tentunya nanti juga bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Kalau memang tidak bisa dibentuk kelompok, ya individu pun bisa disetting. Alokasi waktunya adalah 40 menit. Tujuan dari kegiatan ini, pertama kita ingin melatih keterampilan menyimak para siswa, kemudian melatih perilaku dan sikap membaca yang tepat. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan ya lembar kerja siswa saja. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran bisa dilihat di bawah ini. Siswa dan guru duduk dalam lingkaran, kemudian guru menunjukkan sebuah halaman cerita. Siswa dibimbing untuk menebak isi cerita berdasarkan gambar dahulu gitu ya, tanpa membaca cerita di bawah gambar. Kemudian siswa dan guru membaca paragraf di bawah gambar secara bersama-sama. Siswa kemudian dibagi dalam beberapa kelompok kalau memungkinkan. Kemudian bagikan kertas berisi paragraf dan gambar kepada masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan mendapatkan paragraf yang berbeda. Nah, kegiatan 7, siswa diminta membaca paragraf tersebut dengan intonasi dan ekspresi yang benar secara bergiliran di kelompok mereka masing-masing. Kemudian kegiatan ke-8, setiap kelompok mencocokkan paragraf mereka dan menyusun paragraf-paragraf tersebut menjadi cerita utuh ya. Kemudian secara klasikal guru dan siswa membacakan keseluruhan cerita secara bersama-sama ya, diikuti diskusi dan refleksi terkait dengan kegiatan maupun isi cerita gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan relawan juga bisa mencari gambar yang paragraf langsung di bawahnya dari sumber ini ya. Nah, kalau sekarang kita juga ada beberapa gambar tapi nanti bisa diperkaya. Nah, coba kita lihat lembar kerja siswa LKS ini. Nah, ini gambar dan paragrafnya, gambar dan paragraf gitu kan. Nah, nanti inilah yang akan kita minta anak-anak untuk mereka diskusikan gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini siswa dan guru duduk dalam lingkaran, bimbing siswa menebak isi cerita dulu. Ya, tanpa melihat atau membaca cerita di bawah gambar gitu ya. Nah, kemudian guru dan siswa membaca paragraf di bawah gambar secara bersama-sama gitu. Nah, inilah cerita yang akan yang akan dibacakan secara bersama-sama nanti. Ya. Dan ada beberapa gambar lain yang bisa digunakan, ya, misalnya seperti ini. Nah, gambar yang ini nanti juga bisa digunakan. Nah, kalau memang ingin lebih diperkaya gambar-gambar ini, bisa mengunjungi sumber yang saya sebutkan, yang perlihatkan tadi di slide. Kemudian kegiatan pembelajaran 9 ya, rekan-rekan relawan. Ini nama kegiatannya adalah membaca bersama dan melatih memetakan pikiran. Nah, jadi levelnya level paragraf dan cerita. Wah, ini sudah masuk cerita ini rekan-rekan ya. Coba kita lihat formatnya secara kelompok, namun nanti juga bisa disetting menjadi individu.
Alokasi waktunya 40 menit. Tujuan kegiatan ini melatih keterampilan anak untuk berdiskusi dan mengungkapkan ide mereka, dan kemudian melatih keterampilan anak-anak untuk memetakan ide. Ya, jadi ada mengungkapkan ide dan memetakan ide. Coba kita lihat buku alat dan bahan yang kita butuh. Buku cerita dengan ukuran yang cukup besar, ada papan tulis, spidol, kertas, dan pensil. Langkah kegiatannya rekan-rekan sekalian, coba kita lihat. Kita mulailah kelas dengan membacakan sebuah cerita kepada siswa dan meminta siswa untuk mendengarkan cerita tersebut dengan cermat ya saat kita membaca. Kemudian bacalah cerita dengan suara yang jelas. Kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan intonasi dan pengucapan yang tepat. Dan letakkan jari, ya rekan-rekan relawan ya, tekan jari kita di bawah kata-kata saat kita membaca cerita tersebut. Ya, maksudnya agar anak-anak melihat gitu ya. Nah, kata yang mana yang sedang kita baca dan intonasi mana yang sedang kita praktekkan. Kemudian beberapa siswa diminta menyebutkan kata atau tokoh kesukaan mereka dari cerita yang baru saja kita bacakan. Kemudian kita akan berikan mereka kesempatan untuk menyampaikan kata yang mereka anggap penting lah, ya, relevan ya. Guru menuliskan semua kata yang disebutkan oleh siswa itu di papan tulis atau di kertas, nanti gimana di setting ya. Kemudian kita akan memilih salah satu siswa untuk memilih satu di antara kata-kata yang telah dituliskan di papan. Nah, kemudian siswa kita bimbing untuk membuat sebuah peta pemikiran dari cerita tersebut ya. Tetap dengan melibatkan siswa ini membuatkan peta pemikiran tersebut. Kemudian guru memberikan satu atau dua contoh lalu mempersilahkan siswa untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian guru menggali pemahaman siswa dengan bertanya, apa yang harus kalian lakukan? Jika siswa menunjukkan bahwa mereka paham instruksinya, maka siswa membuat peta pikiran dalam kelompok ya, atau individu juga bisa kalau memang situasinya nanti tidak ada kelompok. Kemudian 7, menjelang akhir kegiatan, siswa menunjukkan peta pikiran kepada kelompok lain. Kalau memang ini adalah bentuk kelompok ya, di depan kelas. Kemudian siswa dibimbing melakukan diskusi dan refleksi terkait kegiatan tersebut. Jadi intinya di sini ada dua kegiatannya. Tujuannya yang tadi kita lihat, anak-anak ini dibantu untuk berdiskusi, mengungkapkan ide mereka, kemudian dibantu untuk memetakan ide. Nah, nanti anak-anak ini akan kita minta untuk memetakan isi cerita tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya dia disebutkan misalnya si katak yang ceria misalnya. Nanti dia akan petakan idenya. Nah, si katak ceria ini seperti apa, dia membantu rekannya, dia ngapain dan sebagainya, seperti itu. Dibuat peta pemikiran dari isi cerita tersebut. Nah, kira-kira begitu rekan-rekan relawan ya. Kita langsung masuk ke materi ke-10 rekan-rekan relawan. Kegiatan belajar 10 ini adalah mari membuat cerita. Ya, ini sudah masuk ke cerita. Levelnya paragraf dan cerita ini bisa dikerjakan secara kelompok, namun pada situasi tertentu kalau kelompok tidak bisa dibentuk, bisa dibuat dalam bentuk dilaksanakan dalam bentuk individu. Alokasi waktunya sama 40 menit. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih keterampilan siswa menginterpretasikan gambar. Menginterpretasi ini ya kayak memahami ya menurut versi mereka. Kemudian melatih keterampilan siswa membangun cerita berdasarkan gambar. Alat bahan yang kita butuhkan, kertas bersih gambar yang mengandung cerita, kemudian kertas dan pensil. Coba kita perhatikan langkah-langkah kegiatan pada pembelajaran ini rekan-rekan lawan ya. Pertama, siswa diperlihatkan beberapa contoh gambar, kemudian siswa dibimbing untuk menebak isi cerita dari gambar tersebut. Langkah pembelajaran kedua adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisikan 3 atau 4 siswa per kelompok. Ya, ini tergantung situasi lagi. Setiap kelompok mendapatkan gambar yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok diminta untuk berdiskusi dan menebak tema dari gambar tersebut dan cerita yang mungkin terjadi di dalamnya. Kemudian keempat, siswa bekerja bersama-sama menyusun sebuah paragraf sederhana berdasarkan gambar dengan bimbingan dari guru. Ya, selama kegiatan guru ya, pastikan guru ya
teman-teman volunteer relawan membantu ya adik-adik siswanya memberikan umpan balik serta menentukan apakah kalimat-kalimat sudah dibuat dengan benar. Jika dalam setiap kelompok kalimat-kalimatnya sudah benar dan siap disusun menjadi paragraf, siswa diminta menuliskan paragraf tersebut pada buku catatan masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian rekan-rekan relawan, ya, kegiatan belajar langkah kegiatan berikutnya dalam kelompok besar ya klasikal ya kalau bisa ya maksudnya seluruh siswa kalau memang dalam satu level. Masing-masing kelompok membacakan cerita hasil diskusi di depan kelas. Kemudian guru memastikan bahwa semua siswa mendapat kesempatan untuk mewakili kelompoknya. Ya ini kalau dalam situasi ya memang misalnya kita mengajar ya 3 sampai 4 anak, kemudian itu pada satu level semuanya kita bisa bagi dia di 2 kelompok di situ. Tapi kalau memang ya tidak hanya ada satu anak dalam kelompok kata dan paragraf, ya mungkin kita bisa setting dalam individu saja. Nah ini kita lihat lembar kerja siswa, contoh gambar yang bisa anak-anak gambarkan ceritanya tadi ya seperti ini. Kita bisa memilih gambar ini, yang ini atau yang mana saja nanti kita berikan kepada siswa. Ya kira-kira seperti itu rekan-rekannya. Ya sekali lagi anak-anak ini nanti akan menginterpretasi gambar ini. Dimana di sini tidak ada tidak ada tulisan, tidak ada teks di gambar itu. Anak-anak akan menginterpretasi apa yang terjadi di gambar tersebut ya. Nah, jadi gambar tersebut anak ini membuat cerita saja dari gambar ini ya. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Nah, nanti silakan dipilih gambar yang mana yang akan diberikan ke anak-anak tertentu. Kita lanjutkan rekan-rekan relawan ya ke kegiatan pembelajaran 11. Ya ini kegiatan pembelajaran yang terakhir. Ya anak-anak kegiatan ini namanya adalah membaca gambar seperti itu ya. Levelnya adalah level paragraf. Formatnya ini bisa dikerjakan individu. Ya, kelompok pun bisa. Kemudian alokasi waktunya adalah 40 menit. Tujuan pembelajaran kita yakni kita ingin melatih keterampilan siswa untuk menginterpretasi gambar, kemudian melatih keterampilan siswa membangun cerita berdasarkan gambar. Mirip-mirip dengan kegiatan pembelajaran 10 tadi. Cuma di sini ada pengembangan ya. Kemudian kita lihat alat atau bahan yang kita butuhkan, kertas berisi gambar yang mengandung cerita, buku tulis dan pensil. Langkah kegiatannya adalah siswa diperlihatkan sebuah gambar, kemudian dibimbing untuk menebak isi cerita dari gambar tersebut. Kemudian interpretasi dari masing-masing gambar dapat dibuat menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi interpretasinya anak-anak ini ada berapa gambar tadi dibuatkan kalimat di situ. Nah, siswa diminta untuk menuliskan kalimat masing-masing di buku tulis. Nah, kemudian siswa diminta bekerja berpasangan ya kalau ada pasangan gitu ya, kalau ada kelompok kalau mungkin untuk saling mengoreksi kalimat-kalimat yang telah mereka buat dan saling memberi masukan. Kemudian kegiatan kelima adalah setelah selesai siswa diminta berganti pasangan untuk saling membacakan dan menyimak cerita yang telah dibuat. Sekali lagi ini sifatnya tentatif ya, sesuai atau tergantung kondisi di lapangan nanti. Kalau memang ada kelompok yang bisa dibentuk berarti ini bisa dikerjakan, kalau tidak ada berarti hanya individu saja. Kemudian dalam kelompok besar siswa diajak mendiskusikan dan merefleksikan kegiatan ini. Ya, coba kita lihat contoh kegiatannya rekan-rekan. Nah, inilah contoh gambar yang diberikan kepada siswa yang mereka interpretasikan. Ya, jadi interpretasi adik-adik siswa kita bisa dibuat dalam sebuah kalimat. Ya, contohnya misalnya mereka apa yang dilakukan oleh orang dua ini. Ani dan Rina sedang belajar membaca misalnya. Ya seperti inilah yang dibuat dalam di dalam kalimat nanti. Ya, coba kita lihat contoh LKS yang dibuat untuk para siswa. Nah, nanti ya, ada berapa gambar di sini. Nanti kita bisa buat gambar ini dalam bentuk cerita. Nah, misalnya di sini isi ceritanya apa ya? Misalnya dalam gambar satu ini apa isi ceritanya? Misalnya kodoknya sedang menonton temannya loncat, ya kan? Nah, di sini juga bisa seperti yang contoh yang pertama. Kemudian
Ya, ini ada gambar yang lain bisa digunakan. Silakan pilih nanti gambar yang mana yang akan diberikan ke siswa masing-masing. Kira-kira begitu ya rekan-rekan relawan. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan dengan pendamping masing-masing di kelas, ataupun nanti kita juga bisa diskusi lintas grup ya. Kalau memang dirasa kurang pas jawaban atau memang perlu pendalaman jawaban dari hasil diskusi dengan grup pendampingnya. Kira-kira cukup sekian rekan-rekan ya. Demikian yang bisa saya jelaskan pada kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu kegiatan pembelajaran 7, 8, 9, 10, dan 11. Pada intinya rekan-rekan sekalian kita bisa melihat dari awal penjelasan kegiatan pembelajaran ini, bahwa kegiatan pembelajaran ini disusun ya berdasarkan pertemuan. Artinya materi ke-11 ini tidak mungkin diberikan pada pertemuan misalnya ke-1 atau ke-2 gitu kan. Nah, jadi materi ini sudah disusun berdasarkan kesulitan gitu ya, tingkat kesulitannya. Jadi dari level kata dimulai di meeting 1 itu atau di kegiatan pembelajaran 1 sampai level 11 ini sudah sampai pada menginterpretasikan isi cerita dari gambar. Ya, jadi jangan sampai kegiatan 11 ini diberikan di awal atau di tengah seperti itu ya, karena memang levelnya dia di akhir. Kira-kira seperti itu rekan-rekan relawan sekalian. Saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga penjelasannya cukup jelas. Kalau kurang jelas nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.